outputnya, di sini tersedianya leaflet tentang makanan sehat. Mohon izin Pak, ini ada contoh leaflet. Dibawa semua bukti-bukti fisiknya. Itu untuk contoh leaflet yang saya bagikan untuk pasien anak di Puskesmas Sanur Baru. Kemudian untuk kegiatan kedua, di sini saya membuat banner tentang makanan sehat yang saya buat berdasarkan kebutuhan usia anak. Di sini ada contoh banner yang telah saya buat Pak, ada di sebelah sana. Ini ya? Ya, sebelumnya saya menjelaskan tentang apa itu gizi kurang dan gizi buruk, kemudian bagaimana makanan sehat, dan bagaimana seharusnya makanan sehat yang dikonsumsi oleh anak-anak. Kemudian untuk outputnya, di sini saya membuat 2 buah banner. Yang pertama saya letakkan di ruang tunggu Puskesmas Sanur Baru, dan yang kedua saya taruh di poli anak Puskesmas Sanur Baru. Untuk outputnya tersedianya banner tentang makanan sehat 7 orang anak gizi kurang dan gizi buruk. Kemudian setelah itu saya kunjungi rumahnya dan saya berikan penyuluhan tentang apa itu makanan sehat. Baik, sesuai dengan tahapan-tahapan yang dia lakukan, mana awalnya beliau dari 3 judul, itu 1 judul yang bisa kita berikan yaitu tentang peningkatan pengetahuan ibu tentang makanan sehat pada anak yang gizi kurang dan gizi buruk. Karena kita latar belakangi di mana saat ini isu yang paling tren adalah stunting. Salah satu penyebab stunting adalah proses pola asuh. Dicetak di mana? Saya cetak sendiri Pak. Sendiri ya? Oke. Ya, bagus ya. Oke, itu terkait dengan buat nanti flat ya. Itu kedua taruh di mana? 1 di ruang tunggu Puskesmas, yang 1 di poli anak. Ya, ini kamu sebagai penerbitnya ada nggak? Ada di paling bawah Pak. Paling bawah ya? Ya, kecil sekali. Gitu ya. Ini bisa kamu kasih juga di dinas kesehatan kabupaten gitu ya. Ya kalau misalnya taruh ternyata PNS kita keren kan. Keren loh. Ini taruh di sana belum tentu ada loh di dinas kesehatan kabupaten. Belum tentu ada. Kamu taruh di sana kan terus ya. Oke. Ya. Kegiatan 2, kegiatan 3 video edukasi tentang makanan sehat ya. Videonya ada ya? Videonya ada di YouTube Pak. Bisa dilihat dikit aja. Berapa menit durasinya? Sekitar 5 menit Pak. 5 menit. Oke. Yang menjelaskan kamu ya? Yang menjelaskan saya. Coba sedikit. Videonya juga bikin sendiri nih. Makanya semua lihat di videonya gimana. Coba. Untuk suaranya nggak kedengeran. Ya sering kalau enggak di HP suaranya terus disetel bersama-sama, jadi suaranya pakai HP. Sering nggak mau keluar. Coba paling depan aja, mungkin nggak usah saya melihat paling depan. Ada nggak judulnya video ini? Coba paling depan sekali, paling depan. Itu judulnya? Iya. Itu bukan paling depan tuh kayaknya. Yang paling depan ini sekali. dimulai dari openingnya Pak. Apa? Mestinya sebelum opening itu judul dulu atau bersamaan di selamat datang di baru bagus tuh. Pengenalan sekilas tentang Puskesmas Sanur Baru. Sudah kamu upload kemana aja? Saya upload di YouTube Pak. Sudah sama berapa? di Facebook. Apa like apa subscribe? Ini hari ini baru 106 Pak. Oh bagus, terus 6 kali ditonton. Oke, bagus ya. Pak Misalnya udah nonton kan? Sudah Pak. Udah ya. Dari awal membuat ini per slide ini harus saya diskan dulu nih. Oke. Sesuai. Ya. Itu di apa namanya akun pribadi ini juga masukkan. Iya Pak. Iya. Supaya nanti jadi bagian dari ketika kita menjadi PNS, seluruh apa yang ada dalam diri ini sudah jadi PNS semua. Mau apa akun pribadi segala macam itu terkait dengan ini juga edukasi makanan sehat sewa panas. Saya kira masih 17 tahun.
Maka saya mencetak dan menempelkan. Langsung aja ke tahapannya nggak usah. Iya Pak. Ini hasil outputnya Pak, tersedia poster pengingat. Kemudian kegiatan kelima saya yaitu melakukan survei kepatuhan teman sejawat dalam pendokumentasian seni perawatan. Ini tahapan kegiatannya, kemudian sudah outputnya terlaksana survei kepatuhan perawat pada pendokumentasian asuhan perawatan saya. Ya. Sekian dari saya. Bapak Dr. Beri Ali dan peserta Latsar Sandra Dirgantara, Sarjana Terapan Keperawatan. Terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada saya selaku mentor ya dari apa yang dilakukan Sandra selama ini, selama kegiatan Latsar. Alhamdulillah memberikan dampak yang cukup bagus ya, yang semula tingkat kepatuhan itu karena proses dokumentasi perawatan itu menurut kami kepatuhannya yang belum terlaksana dengan baik karena proses menulisnya kalau asuhan perawatan itu yang agak banyak, tetapi dengan dimudahkan oleh peserta Latsar yaitu Sandra dengan menggunakan. Untuk kegiatan yang pertama saya lakukan adalah identifikasi dokumen di unit pendaftaran UGD dan rawat inap. Saya mencari pedoman yang saya gunakan untuk menjadi dasar saya melakukan pengendalian dokumen. Yang kemudian yang kedua koordinasi dengan beberapa petugas. Langsung ke output aja. Output yang dihasilkan dari kegiatan pertama adalah terlaksananya identifikasi dokumen, bentuk dokumen yang adalah manual mutu, contohnya salah satu contohnya, kemudian ada SOP. Kemudian di kegiatan 2 saya melakukan sosialisasi dokumen sesuai standar akreditasi pada unit UGD pendaftaran dan dana. Ini adalah terlaksananya sosialisasi dokumen standar akreditasi pada unit pendaftaran. Kemudian pada kegiatan ketiga melakukan penyimpanan dan penataan dokumen di unit pendaftaran UGD dan dana. Ini adalah terlaksananya penyimpanan dan penataan dokumen di unit pendaftaran UGD dan dana. Sebelum COVID juga ya. Ini kan kita masih pandemi ya, jadi masih pakai SOP terakhir. Sudah ada revisi terakhir Pak ya dengan Permen nomor 43 ya tahun 2019 juga. Ini tadi beberapa kegiatan beliau di puskesmas itu sudah ada alur yang jelas. Jadi antara UGD dengan Rana, kemudian disinkronkan dengan di bagian pendaftaran. Kalau paparan yang akan saya sampaikan yaitu optimalisasi kepatuhan perawat dalam memperkenalkan diri kepada pasien di Rumah 3 Rumah Sakit Bumi Matul Muhammad Farikasih. Untuk kegiatan pertama saya melakukan sosialisasi panduan tentang uraian tugas perawat pelaksana. Yang di nomor 1 itu saya panduan yang akan saya sosialisasikan. Kemudian nomor tahap kegiatan kedua saya berkonsultasi dengan mentor terkait dengan panduan yang langsung ke outputnya aja ya, karena sudah ada di laporan. Boleh Pak. Untuk outputnya itu terlaksananya sosialisasi panduan tentang uraian tugas perawat pelaksana. Ini untuk bukti-buktinya ada undangan, materi, absensi, dan notulen. Itu kalau untuk Cornelius KSN. Terus lanjut ke kegiatan kedua, membuat video tutorial memperkenalkan diri kepada pasien dan negara. Untuk outputnya itu tersedianya video tutorial memperkenalkan diri kepada pasien. Ini saya upload di satu tim di satu ruangan di Indonesia. Terkait dengan apa yang telah dilaksanakan ini berdampak Pak terhadap pelayanan di Farikasih, karena memang di rumah sakit sendiri untuk bisa membuat teman-teman itu membudayakan teman-teman ya, membudayakan teman-teman perawat itu untuk bisa memperkenalkan diri kepada pasien, yaitu yang selalu kami sampaikan. Tapi memang butuh agen-agen yang ada di lapangan sendiri yang untuk menggerakkan perawat-perawat yang ada di unit tersebut untuk bisa melaksanakan budaya dengan memperkenalkan diri kepada pasien, sehingga pasien itu tahu siapa sih perawatnya hari ini, pada shift ini siapa perawat yang merawatnya, itu sangat penting. Kemudian sesuai masukan yang saya berikan kepada Lisa kemarin, pasien itu kalau dikenalkan nama lengkap mungkin agak susah ya Pak ya. Tapi kalau misalnya dikenalkan nama panggilan sama perawatnya, saya
nama perawatnya Ferry Sandria. Mungkin pasien akan lupa, tapi kalau dikenakan nama saya Ferry dan itu tertempel agak besar gitu ya, itu memudahkan pasien untuk mengingat lagi ketika perawat itu datang lagi, oh ini tadi perawat yang tadi sudah mengenalkan diri ke saya dan dia adalah perawat saya namanya Ferry. Itu luar biasa ya Pak, perbaikan yang telah terjadi di ruang 3 khususnya perawatan bedah, yang mana memang kami tekankan kepada seluruh perawat di rumah sakit Parikesit untuk dikenal oleh pasiennya, itu penting sekali. Oke, jadi akhirnya coba kamu beri contoh ke saya, siapa namanya yang panjang terus disingkat? Untuk nama panjang di perawat itu ada Muhammad Amrullah Pak. Pendek itu, panjang beliau Muhammad Jauhar Effendi. Nah, itu panggilannya apa? Aam jadinya. Aam. Iya. Itu 3 huruf aja kan. Terus siapa lagi? Biasanya cewek-cewek itu namanya itu panjang itu. Ada Victoria, panggilannya biasanya Iyot Pak. Iyot. Iya. Itu panggilan kutai itu. Nah, itu. Oke, ya. Khotijah Dijo. Bagus itu ya. Jadi itu nama pendek ya. Dari penyakit hipertensi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Semarang. Adapun kegiatan pertama dari aktualisasi saya adalah membuat banner, di mana saya membuat sebanyak dua banner yang saya pasang di depan ruang tunggu pendaftaran dan di depan ruang tunggu poli umum. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, saya membuat video edukasi tentang pencegahan dan pengendalian penyakit hipertensi, yang mana saya hasil outputnya yaitu mempublikasikan di media sosial Puskesmas, yaitu Facebook, Instagram, dan YouTube. Kemudian saya juga menampilkan di televisi di ruang tunggu di Puskesmas Morabutan. Untuk yang kegiatan ketiga, saya membuat flyer sebanyak 100 lembar, yang mana saya membagikannya saat melakukan edukasi, karena jumlah sasaran edukasi sedikit, jadi saya membagikannya juga ke masyarakat umum. Jadi kegiatan Puskesmas terutama untuk penyuluhan ke SPM, jadi sangat terbantu dengan adanya kegiatan penyuluhan hipertensi ke masyarakat. Jadi kami sangat mendukung sekali dengan kegiatan ini. Terima kasih kepada Bu Wasida telah tampilan layar di aplikasi Canva yang saya desain dan konsultasi dengan bagian PKRS di rumah sakit. Yang sebelah sini itu untuk leafletnya seperti yang ada di printout itu, untuk bannernya seperti yang ada di samping Bapak dan Dokter. Itu yang saya masukkan bagian dari cara menyusui yang benar, yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam menyusui. Kemudian yang di bawah tentu saja manfaat menyusui bagi bayi dan ibu. Kemudian yang ini yang ketiga, pembuatan video edukasi untuk akunnya. Ini adanya video yang saya upload, minta tolong koordinasi dengan bagian humas di rumah sakit. Seperti itu. Tampilkan Pak videonya. Nggak usah, nanti kalau ada permintaan aja. Ini yang kegiatan keempat, sosialisasi kepada pemberi asuhan di ruang perinatologi. Tentunya ini dilakukan pada setiap tim jaga, cuman yang saya masukkan hanya di satu waktu dengan persiapan materi dan sosialisasi. Ini dengan tim pendamping pemberi asuh. Untuk kegiatan yang terakhir, melakukan edukasi dan konseling yang dilakukan dengan pembagian leaflet kepada orang tua bayi. Kemudian jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Ayu tadi ini adalah bagaimana mengoptimalkan. Ini dampaknya banyak Pak ya. Kalau kita lihat tadi bagaimana anak lebih terjaga dan ibu lebih terjaga, dan juga kita lagi proses ini Pak, stunting dan mosting ya. Stunting dan mosting itu salah satu ini punya peran untuk bagaimana anak tadi untuk gizinya terjaga dan untuk menjalankan kehamilan. Kalau ini nanti terjaga, ya mudah-mudahan kasus stunting mosting juga itu ada dampaknya, ada pengaruhnya dalam perlakuan ini. Dan apa yang kami sudah lakukan sebenarnya di rumah sakit Parikesit ini, tadi kalau kita lihat ruangan untuk pojok laktasi edukasi kita tadi sudah cukup bagus. Kita buatkan ruang besar,
Tapi ada beberapa penekanan seperti yang disampaikan Dr. Aini perlu kita lakukan. Banyak penekanan yang perlu kita lakukan. Salah satu ini Pak. Mungkin kerjasama. Jadi untuk sosialisasinya pemateri utamanya adalah ketua dari SKP tersebut, yaitu Dr. Nur. Kemudian saya dikhususkan sama Dr. Nur di bagian yang khusus pas penandaan area operasi tersebut, Pak. Di sini untuk outputnya terlaksananya sosialisasi tentang penandaan area operasi dilaksanakan pada 4 Oktober 2022. Terdapat foto dari absensi, begitu juga sama notulensi, gitu, Pak. Kemudian kegiatan ketiga membuat poster tentang penandaan area operasi. Jadi untuk langkah ketiga ini saya konsulkan ke mentor sama ke kepala instalasi bedah, karena yang Rumah Sakit Dr. Raja dari 5 kegiatan yang dia lakukan memang sudah berkonsultasi kepada saya. Terus untuk evaluasinya, alhamdulillah ada peningkatan kemarin untuk penandaan area operasi dalam 2 minggu pelaksanaan dia ada 15 pasien. Jadi ada peningkatan dari 15 pasien itu 11 pasien dilakukan penandaan, 4 pasien yang terlewatkan. Kenapa itu terlewatkan, Bu? Mungkin dari ruangan seperti ini, Pak. Sosialisasi sudah dilakukan, tetapi memang ada peningkatan sebelum dan sudah melakukan aktualisasi ini, Pak. Jadi ini juga bertujuan buat sasaran keselamatan pasien, menyangkut prosedur operasional, alur administrasi, jaminan kecelakaan lalu lintas di UGD, sudah dimulai persen Tenggara. Tadi ada tahap kegiatan ada mencari referensi, menyusun alur, diskusi dengan kepala unit teknik, kepala divisi dan mentor. Kemudian dari hasil diskusi menyusun mengedit SPO yang akan diusulkan. Kemudian mengajukan draft SPO. Langsung langsung outputnya aja. Dan outputnya adalah tersedianya usulan standar atau prosedur operasional atau SPO, alur administrasi, jaminan kecelakaan lalu lintas di unit gawat darurat RSUD Muhammad Kondisi Tenggarong. Untuk kegiatan yang kedua adalah menyelenggarakan sosialisasi kepada petugas UGD, ini terdiri dari dokter, admin maupun perawat tentang administrasi jaminan kecelakaan lalu lintas, mulai dari berkoordinasi dengan membuat presentasi, berkoordinasi dengan KAR UGD untuk menentukan jadwal, menyusun undangan dan menyampaikan sosialisasi yang terjadi dari 2 tahap, yaitu tanggal 13 dan tanggal 15 bulan Oktober 2022. Yang ketiga membuat banner untuk mengenai alur administrasi jaminan kecelakaan lalu lintas yang tujuannya untuk edukasi kepada keluarga pasien yang berobat di UGD, mulai dari diskusi dengan mentor. Mereka kemarin ya untuk aktualisasi ini, dan bagi kami Rumah Sakit Paris ini sangat bermanfaat, sangat berguna ya, karena sesungguhnya tuh rumah sakit itu membutuhkan dokter juga ya untuk memperbaiki hal-hal yang sifatnya manajerial seperti ini, manajerial pelayanan ya, karena ini sifatnya teknis dan ini outcome-nya output-nya itu sangat berguna untuk tidak hanya bagi tata kelola di rumah sakit terkait dengan akan berkurangnya pasien-pasien yang tidak ada penanggungnya, karena tadinya kan pasien-pasien dengan kecelakaan ini sering runyam gitu kan, misalnya BPJS siapa itu salah satunya penyebabnya itu juga karena SPO di rumah sakit yang kurang jelas juga para SPD dan perawat itu nggak terlalu jelas, jadi kadang-kadang lempar-lemparan. Jadi dengan adanya SPO yang dibuat oleh dokter hari ini, kemudian juga dibuat dalam bentuk banner, kemudian disosialisasi, bahkan dibuat podcast. Harapannya semua teman-teman yang bertugas di UGD itu sudah satu kata, oh kalau ada pasien dengan kecelakaan, alurnya bisa seperti ini. Dan juga yang bagusnya juga ada sudah berkolaborasi dengan pihak puskesmas. Jadi dokter hari ini tidak hanya di dalam internal rumah sakit saja, tapi juga lintas sektornya sudah jalan. Sehingga nanti kalau pasien ini ternyata pulang, misalnya waktu itu belum tertanggung oleh masih dibayar sendiri, tapi mungkin nanti dalam perjalanannya mungkin dia bisa. Kami tercinta Dr. Andes Haji Muhammad Johar Effendi MSI. Baru kali ini disebut tercinta. Awas kalau dimarahi suami nggak tahu loh ya. Kami membuat revisi regulasi program manajemen risiko di tahun 2022. Ini foto kegiatan diambil oleh Elvina Ismarwati dan Ica Kaleda
yang merupakan sekretaris dari Komite Mutu. Ini untuk kegiatannya mulai dari kami mengumpulkan bahan. Langsung ke output aja. Ini untuk output adalah tersedianya revisi regulasi program manajemen risiko tahun 2022 yang ditandatangani oleh Ibu Direktur pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 nomor 57. Oh iya, lupa yang mana. Kemudian kegiatan kedua adalah melakukan update aplikasi Simando Aksi dan penyusunan form pemantauan pengendalian risiko pada aplikasi. Kami melakukan update ini adalah sesuai dengan kriteria dari regulasi dan pedoman yang sudah ditandatangani oleh Ibu Direktur. Ini adalah untuk dalam pelaksananya update aplikasi Simando Aksi dan penyusunan form pemantauan pengendalian risiko pada aplikasi Simando Aksi. Ini sudah berubah untuk kriteria dampak dan probabilitas. Kemudian sudah terinput form laporan pemantauan. Untuk kegiatan ketiga adalah pembuatan PowerPoint dan podcast sebagai bahan ajar program manajemen risiko. Jadi untuk pembuatan PowerPoint ini ada di Google Drive saya, Pak. Ini kan memang kalau Pak Kisir itu aktif ya di lomba-lomba Kaizen, jadi lead management itu di tingkat nasional kita juga kemarin menang. Jadi dengan adanya apa yang dibuat oleh Dr. Utari ini, inovasi-inovasi yang dibangun itu ada ceritanya. Artinya ini memitigasi sebuah risiko yang kemungkinan akan terjadi. Ini dibuat untuk memitigasi. Jadi harapannya ini kan Dr. Utari sudah sosialisasi ya, kemudian ngawal setiap unit, setiap ruangan. Harapannya itu nanti bisa semua ruangan itu bergerak atas dasar risk register yang telah disusun. Jadi kalau seperti itu tentu akan baik sekali nanti mudah-mudahan.